Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita melakukan aksi nyata pelatihan mandiri pada PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Seringkali kita masih bingung apa yang harus kita kerjakan ketika akan melakukan aksi nyata setelah kita menyelesaikan tahap demi tahap pelatihan mandiri yang terdapat pada PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Saya buka pelatihan mandiri yang sudah saya lakukan dan kebetulan saya belum melakukan aksi nyatanya. Nah, di sini saya memiliki satu pelatihan mandiri, jadi satu topik pelatihan mandiri yang sudah saya selesaikan, tetapi saya belum melakukan aksi nyata. Jadi, ketika Bapak Ibu mengerjakan pelatihan mandiri pada PMM, Bapak Ibu harus mengerjakan ini satu demi satu, jadi mengikuti ya, maksud saya mengikuti pelatihan ini satu demi satu, sampai nanti notifikasinya akan tercentang hijau. Ini artinya bahwa semua sudah diselesaikan. Nah, ketika semua sudah diselesaikan dan post-test sudah dikerjakan, maka nanti Bapak Ibu pada tahap berikutnya harus melakukan aksi nyata. Aksi nyata ini dimaksudkan agar Bapak Ibu mempraktekkan apa yang sudah dipelajari pada topik tersebut. Nah, ketika post-test sudah kita kerjakan, maka pada bagian aksi nyata ini akan bisa kita klik, karena kalau belum selesai tahap demi tahap, ini tidak bisa kita klik, tidak bisa kita buka. Ini saya klik terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, di sini akan terdapat beberapa pilihan aksi nyata yang dapat kita kerjakan. Bapak Ibu bisa memilih salah satu saja. Kalau pada halaman ini, pada tampilan ini, Bapak Ibu bisa melihat ini ada 5 pilihan. Yang pertama ini untuk guru, kedua untuk guru, yang ketiga bisa dikerjakan oleh guru maupun kepala sekolah, dan yang keempat sama 5 ini untuk kepala sekolah. Nah, kita sesuaikan dengan posisi kita di sini. Kalau saya sebagai guru berarti pilihan saya untuk mengerjakan aksi nyata ada pada opsi 1, 2, atau 3. Nah, untuk memilih salah satu di antara 3 ini, sebaiknya Bapak Ibu membuka ini dulu, rincian ini. Coba saya buka salah satu ya, yang paling atas. Nah, di sini akan tertulis apa saja yang harus kita kerjakan terkait aksi nyata tersebut. Misalnya di sini, pada opsi pertama yang saya buka, ini adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini langkah-langkahnya sudah tertulis. Misalnya yang pertama nih, pahami dokumen capaian pembelajaran pada mata pelajaran yang Anda ampu. Kemudian yang kedua, rumuskanlah beberapa kalimat capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran untuk satu fase. Ketiga, Anda diperbolehkan berkolaborasi bersama guru satu mapel dalam satu fase. Nah, ini sampai pada langkah kelima, ini kita ikuti, kita kerjakan satu demi satu. Bahkan di sini sudah terdapat contoh pertanyaan dari umpan balik yang akan kita dapatkan dari rekan sejawat. Jadi kita tidak perlu berpikir lagi, kita mau memberikan pertanyaan apa ke rekan sejawat agar kita memperoleh umpan balik. Ini adalah ada 2 contoh pertanyaannya. Tetapi apabila Bapak Ibu guru memiliki pertanyaan untuk umpan balik yang berbeda dengan yang tertulis di sini, tetapi masih sesuai dengan topik yang sedang kita pelajari, itu juga diperbolehkan. Kemudian pada bagian ke-6, biasanya ini pada bagian terakhir ya, ini sudah dituliskan bukti dokumen apa yang harus kita unggah. Misalnya di sini tertulis nih, pada bagian 6 nih, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi cuplikan kalimat capaian pembelajaran dan hasil rumusan tujuan pembelajaran
pada poin 2, jadi yang kita kerjakan tadi. Kemudian dokumentasi umpan balik pada poin 5 ini. Nah, dua hal ini kita jadikan satu dokumen, kemudian dibuat dalam bentuk PDF, baru diunggah sebagai bukti aksi nyata. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya tinggal mengikuti aja langkah-langkah yang ada di sini. Kalau ini sudah selesai kita kerjakan, dokumennya sudah siap, Bapak Ibu nanti bisa melanjutkan untuk mengunggahnya. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan atau pengen melihat pilihan yang lain, Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama. Klik ini, baca rincian, kemudian kita ikuti juga langkah-langkahnya, sama seperti tadi. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya menginginkan ini yang akan kita jadikan aksi nyata, ya sudah kita klik saja, pilih aksi nyata. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat pada tampilan ini. Nah, ini yang pertama, praktekkan aksi nyata. Bapak Ibu bisa dilihat nih, ini kan tadi yang sudah kita buka ketika kita ingin mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kemudian umpan balik. Nah, umpan balik itu yang tadi pertanyaan pada poin kelima. Ini kita bahkan bisa melihat contoh di sini. Ada contohnya umpan baliknya seperti apa. Nah, ini ya Bapak Ibu, umpan balik yang bisa disertakan pada dokumen. Kemudian selanjutnya di sini ada tertulis lengkapi lembar aksi nyata. Ini ada tertulis unggah dokumen, isi deskripsi, isi refleksi. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan mulai lengkapi. Kalau sudah, ini kemudian di checklist. Checklist semua, kemudian lanjut. Nah, di sini ada beberapa isian yang harus Bapak Ibu lengkapi. Pada bagian pertama, Bapak Ibu diminta mengunggah dokumen aksi nyata yang tadi sudah Bapak Ibu buat dengan cara klik pilih file, kemudian silahkan dicari pada folder Bapak Ibu, pada perangkat Bapak Ibu. Kalau sudah, karena ini saya belum ada yang mau saya unggah ya, karena belum selesai, ini saya cancel dulu. Kemudian selanjutnya pada isian berikutnya, di sini ada judul aksi nyata. Bapak Ibu bisa tuliskan judulnya. Kemudian di sini deskripsinya, deskripsi dari aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Bahkan ini sudah dituntun apa yang harus Bapak Ibu tuliskan. Yang pertama, ceritakan proses ketika membuatnya. Kemudian tahapan apa yang paling menantang. Silakan dituliskan di sini. Nah, di sini ada lagi yang harus Bapak Ibu tulis, yaitu refleksi. Hal apa yang Anda pelajari dari proses ini, bagian mana, dan langkah konkret apa selanjutnya. Tulis di sini. Ini nanti ketika topiknya berbeda, mungkin pada bagian refleksi dan deskripsi, kalimat penuntunnya itu akan berbeda. Pertanyaan penuntun untuk Bapak Ibu menuliskan refleksi ini akan berbeda. Kalau sudah selesai, silakan ini dicentang, kemudian klik pada bagian ini dikumpulkan. Misalnya ini saya kasih contoh, nah ini akan bisa diklik. Tapi kalau ini belum dicentang, ini tidak bisa diklik. Jadi demikian Bapak Ibu, langkah-langkah mengerjakan aksi nyata. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.